Karena itu cinta ilahiyah. Jadi cinta apa nih Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cemis, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini, saya Ahmad Mausul akan bersama kalian masih dalam Hamka Podcast Studio. Tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh salah satu mahasiswa pendidikan kimia, yakni sudah ada Teh Yuni. Boleh nih Teh, sebelum masuk ke materi, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Kang Ahmad. Halo Sobat Kemis, perkenalkan aku Yuni Asma Latifah dari semester 4. Gimana nih Teh kabarnya, sama kesibukan akhir-akhir ini apa aja? Oke, alhamdulillah untuk kabarnya baik ya Kang. Untuk kesibukannya paling Yuni itu kan dari semester 4 ya Kang. Udah pasti ngejurnal, ngelaprak. Tapi nih Kang, karena sekarang udah selesai UAS juga, jadi jurnal sama lapranya tuh dipinggirin dulu Kang gitu. Dan juga Yuni juga ikut satu organisasi ya Kang, dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Kimia. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng Teh Yuni dengan topik yang sangat menarik nih, yaitu dengan topiknya mengenai cinta. Jadi cinta apa nih Kang? Jangan sapang dulu nih Teh. Maksud cinta di sini ialah cinta Allah dan Rasulnya kepada umatnya. Masya Allah. Jadi seperti yang kita ketahui, pemuda-pemudi Gen Z kayak kita ini sering ngerasa kenapa sih gak ada yang cinta kepada kita. Lalu bagaimana sih definisi cinta itu sendiri Teh? Oke nih Kang, kalau ngebahas mengenai cinta tuh nggak ada ujungnya nih Kang. Kalau definisi dari cinta sendiri itu ada rasa kasih sayang, kemudian empati, kemudian rasa memiliki dan juga dimiliki. Nah, rasa cinta sendiri itu bisa berupa cinta kepada orang tua, teman-teman, kemudian kakak dan adik, bahkan nih Kang, bahkan cinta kepada lawan jenis. Oh begitu ya Teh. Karena sekarang apakah saya ingin bertanya, apakah Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada hambanya? Pertanyaan yang sangat bagus ya Kang. Oke Kang, kalau bicarain mengenai Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mencintai umatnya, sudah tercantum ya Kang dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai umatnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil malaikat Jibril seraya berkata, "Aku mencintai si fulan, oleh karena itu cintailah ia." Rasulullah SAW bersabda, kemudian malaikat Jibril berseru di atas langit, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai si fulan, oleh karena itu cintailah ia." Kemudian para makhluk yang ada di langit pun mulai mencintainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para makhluk yang ada di bumi pun juga akan mencintainya. Tapi sebaliknya nih Kang, kalau misalkan Allah Subhanahu Wa Taala membenci seorang, Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggil malaikat Jibril seraya berkata, "Aku membenci si fulan, oleh karena itu bencilah dia." Kemudian malaikat Jibril berseru di atas langit, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membenci si fulan, oleh karena itu bencilah ia." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membenci si fulan." Bahkan malaikat dari Jibril pun juga menyampaikan di atas langit. Kemudian dari makhluk yang ada di bumi juga akan senantiasa membenci si fulan tersebut. Gitu ya Kang, kalau misalkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala tuh nggak akan hanya cuma diucapin gitu ya Kang, nggak akan diucapin kayak aku cinta si fulan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan menyampaikan kepada seluruh makhluknya bahwa aku mencintai si fulan, gitu kan. Terus ya Kang, kalau misalkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita tuh akan tentram, nyaman, kemudian apa yang kita impikan akan tercapai, kemudian apa yang kita doakan akan terkabulkan, gitu kan. Insya Allah ya, begitu besar cinta Allah kepada hambanya. Bahkan Allah bukan hanya mengatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada hambanya, tapi Allah juga mengumumkan kepada seluruh penghuni langit. Kemudian bagaimana sih Teh kriteria bahwa seseorang dapat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Oke, baik Kang. Mengenai kriteria seseorang agar dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya
banyak gitu ya Kang, kita juga pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tercantum juga dalam Quran surat At-Taubah ayat 4, di mana di dalam akhir ayat tersebut disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, mungkin bertakwa di sini tuh yaitu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi semua larangannya. Kemudian nih Kang, kalau misalkan kita mau mencapai kriteria tersebut juga, ada dalam suatu hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat tepat waktu. Kemudian aku bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berjihad di jalan Allah. Nah, itu kan mengenai kriteria yang bisa kita sampaikan atau bisa kita lakukan gitu ya kan, untuk mencapai cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itu ada sholat tepat waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, dan juga tentunya ada jihad di jalan Allah. Baik, jadi sebenarnya kembali lagi kepada kesadaran kita bahwasannya jika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertakwa kepadanya. Karena pada dasarnya kita diciptakan di bumi ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebutkan dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 56. Betul banget Kang. Jadi dari kitanya dulu ya Kang untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi pembahasan mengenai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya dengan cinta yang sangat besar. Lalu selanjutnya nih saya ingin bertanya juga bagaimana Rasulullah SAW mencintai umatnya. Oke nih Kang, tadi kan kita udah ngobrol ya Kang mengenai cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nah, sekarang mengenai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri itu sangat cinta ya Kang kepada umatnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini tuh menanggung suatu beban gitu ya Kang untuk menyampaikan suatu risalah kepada umatnya. Oke, bahwasanya tercantum dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, umatku, umatku. Seraya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, datanglah kepada Nabi Muhammad dan tanyakanlah kenapa dirinya menangis. Kemudian Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, umatku, umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Jibril, datanglah kepada Nabi Muhammad dan berikanlah kabar kepadanya bahwasanya aku tidak akan menyusahkanmu. Gitu kan. Mengenai cintanya Rasulullah kepada umatnya. Nah, bahkan ya Kang, dalam ketika syakaratul maut juga yang sungguh luar biasanya rasa sakitnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih mendoakan umatnya yang berbunyi, ya Allah, sakit sekali rasa maut ini. Timpakanlah saja semua rasa sakit ini kepadaku dan janganlah timpakan semua rasa sakit ini kepada umatku. Gitu kan. Kemudian ketika itu tuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tuh badannya tuh sambil menggigil gitu ya, sambil dingin gitu. Dan juga bibirnya tuh mulai bergetar. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendekati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbisik, jagalah umatku dan juga lindungilah orang-orang yang lemah di antara kalian. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga berbisik gitu ya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Gitu kan. Masya Allah ya teh, cinta Rasulullah kepada umatnya, bahkan sampai akhir hayatnya Rasulullah masih mengingat kita, bahkan mendoakan kita. Iya, benar banget. Semoga kita juga sebagai umatnya dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu dia pembahasan materi mengenai cinta Allah kepada hambanya serta cinta Rasulullah kepada umatnya, di mana kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita bertakwa kepadanya. Kemudian cinta dari Rasulullah SAW itu sangat besar.
Terima kasih Teh Yuni yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri di podcast kali ini. Oke, siap, sama-sama Kak. Semoga yang tadi disampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan juga umumnya bagi teman-teman semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, bagi Sobat Cemis, jangan lupa untuk mendengarkan episode selanjutnya hanya di Hamka Podcast Studio. Dan untuk Sobat Cemis yang apabila ada kritik atau saran, boleh dikirimkan melalui DM Instagram di @hamka_winsgd. Saya Ahmad Mausul, izin pamit diri dan Saya Yuni Aswatifah. billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.